Ya. Saya mulai terjun ketika saya masih mahasiswa, direkrut oleh Kodam Siliwangi, yaitu asisten intelnya adalah almarhum Pak Hari Suhud, yang terakhir ketua MPR beliau. Kemudian ketika keluar dari tahanan, saya sudah selesai sekolah, lantas pada waktu itu lagi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Oh iya. Konfrontasi Dwi Korea. Ya. Betul. Saya termasuk sarjana yang ikut dalam militer sukarelawan dan bernaung di bawah Komando Mandala Siaga. Yang panglimanya itu adalah Umar Dhani, wakil panglimanya Soeharto. Nah, disitulah saya setelah direkrut mengenal kurang lebih apa yang disebut medan di pihak musuh atau lawan, apakah namanya Malaysia, baik di barat maupun Malaysia Timur. Misalnya di Bengkayang, itu daerah Kalimantan Barat perbatasan. Nah, disitulah ketika saya baru belum sampai setahun terjun di situ sebagai militer sukarelawan, pengumuman ada Dewan Revolusi. 1 Oktober tahun 1965 ya. Waktu itu diumumkan ketua Dewan Revolusinya namanya Suparjo. Saya kaget sekali. Memang kenapa Suparjo? Ya, Suparjo ini ketua Dewan Revolusi dari PKI ini. Padahal kan itu sebulan setelah peristiwa, sebelum ya, setahun sebelum. Iya, peristiwa G30S itu diumumkan ketua Dewan Revolusinya adalah Suparjo. Jadi saya teringat apa yang saya lakukan dulu, melakukan observasi dan mengumpulkan informasi tentang Suparjo itu, bahwa pada waktu itu indikasinya komunis, dan kalau gitu mungkin dari semua mahasiswa ataupun anak-anak yang muda yang tahu bahwa Suparjo ini PKI, saya mengatakan ini kalau gitu Dewan Revolusi ini kerjaannya PKI, gitu. Jadi terbukti itulah, ya. Terbukti. Ya, dalam lapangan intelligence berikutnya, ya saya anggap ada beberapa guru yang saya dapat. Siapa saja Pak? Satu namanya Pak Yoga Sugama, Kepala Bakin. Kemudian yang kedua Pak Sutopo Yuwono, Kepala Bakin juga. Dua orang inilah yang sebetulnya banyak memberikan bekal untuk saya lebih mendalam terjun mengetahui dunia seluk-beluk dunia intelligence. Ditambah lagi di luar adalah Pak Zulkifli Lubis, itu pendiri intelligence Indonesia. Beliau masih hidup, saya masih sempat istilahnya tukar pikiran dan mendapat bekal dari beliau. Nah inilah yang membuat saya lambat laun kematangan di dunia ini, karena didasari oleh bekal yang saya dapat dari beliau-beliau itu, sehingga saya bisa mengembangkannya bahwa intelligence itu yang penting kemampuan analisanya, bukan kemampuan informasi. Memang informasi penting untuk menyaring informasi, tapi yang jauh lebih penting kemampuan analisanya, kecermatan menganalisa dan membuat prediksi ke depan apa yang bakal terjadi. Nah inilah menurut saya beliau-beliau itu yang mendidik saya, ditambah lagi dengan pengetahuan yang saya dapat dari Profesor Sumitro Djihadikusumo. Ditambah lagi juga dari Profesor Dr. Fuad Hasan. Itu banyak memberikan warna pada saya untuk kemampuan menganalisa dengan dasar-dasar pengetahuan di bidang sosial psikologi dan sosial ekonomi.